Yang pertama adalah latar belakang. Pada abad ke-15 saat itu, rempah-rempah seperti lada, pala, dan cengkeh bukan sekadar bumbu dapur, melainkan harta yang sangat berharga. Namun sejak jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453, jalur dagang rempah melalui Laut Tengah tertutup. Harga rempah di Eropa pun melambung tinggi. Bangsa Eropa lalu mencari jalan lain. Semangat pengetahuan dari zaman Renaissance, keyakinan bahwa bumi itu bulat, serta kemajuan teknologi pelayaran seperti kompas, peta, kapal karavel, dan meriam membuat mereka berani menantang samudera luas. Dengan motivasi besar yang dikenal dengan 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Dilanjut dengan tokoh, rute, dan peristiwa penting. Bangsa yang pertama adalah bangsa Portugis, dan tokohnya Bartolomeu Dias pada tahun 1486. Rutenya adalah dari menyusuri pantai barat Afrika hingga tiba di Tanjung Harapan atau disebut dengan Cape of Good Hope. Kejadian yang dialaminya adalah kapalnya diterpa badai ganas. Armadanya sempat terseret jatuh ke dalam lautan hingga awak kapal naik. Meski gagal melanjutkan ke India karena keterbatasan logistik dan pemberontakan awak, Dias membuktikan jalur laut dari Atlantik ke Hindia itu nyata. Penemuannya jadi dasar bagi pelayaran Portugis berikutnya. Selanjutnya ada tokoh Vasco da Gama dari tahun 1497 sampai 1498. Rutenya berangkat dari Lisbon, melintasi Tanjung Harapan, lalu ke pantai timur Afrika hingga tiba di Calicut, India. Kejadian yang dialaminya adalah setelah berbulan-bulan berlayar, banyak awaknya mati karena penyakit kudis atau scurvy. Namun, ia disambut dengan upacara besar di Calicut. Meski awalnya orang India curiga karena hadiah Eropa dianggap murahan, meski begitu, Da Gama berhasil membawa pulang rempah dan membuka jalur emas Portugis ke Asia. Selanjutnya dalam bangsa Portugis ada Alfonso de Albuquerque pada tahun 1511 sampai 1512. Rutenya dari Goa, India, ia memimpin armada besar Portugis. Kejadiannya, dengan strategi militer, ia menyerbu Malaka pada tahun 1511, mengusir penguasa lokal, dan membangun benteng A Famosa sebagai pusat dagang. Setahun kemudian, ia sampai di Maluku, berdagang langsung cengkih dengan Ternate, menjadikan Portugis penguasa utama jalur rempah. Kita lanjut dari bangsa Spanyol. Tokoh yang pertamanya adalah Christopher Columbus pada tahun 1492. Rutenya berlayar ke barat dari Spanyol dengan niat sampai Asia. Kejadian yang dialaminya adalah ia yakin bumi bulat dan bisa mencapai Asia lewat barat. Namun, ketika mendarat di San Salvador atau Bahama, ia menyangka itu adalah India. Penduduk asli ia disebut Indian. Kesalahannya malah jadi penemuan besar yang membuka kolonisasi Amerika oleh Spanyol. Selanjutnya, pada bangsa Spanyol juga ada tokoh Ferdinand Magellan pada tahun 1519 sampai 1521. Rutenya memimpin armada Spanyol melintasi Samudra Atlantik, melewati Selat Magellan di ujung Amerika Selatan, lalu memasuki Samudra Pasifik hingga ke Filipina. Kejadiannya, perjalanan panjang membuat awak kapal kelaparan dan banyak mati. Di Filipina, Magellan ikut campur konflik lokal antara dua kepala suku. Ia tewas di Pulau Macan pada tahun 1521 oleh pasukan Lapu-Lapu. Meski ia gugur, ekspedisinya diteruskan Sebastian del Cano hingga kembali ke Spanyol, membuktikan bumi bisa dikelilingi. Juan Sebastian Elcano pada tahun 1521 sampai 1522. Setelah Magellan gugur, Elcano mengambil alih armada. Rutenya, ia membawa kapal Victoria, melanjutkan perjalanan dari Filipina, melewati Samudra Hindia, Megitari, Tanjung Harapan, lalu kembali ke Spanyol. Kejadiannya, Elcano berhasil menjadi orang pertama yang memimpin kapal berkeliling dunia sepenuhnya. Hanya satu kapal, Victoria,
dari 5 kapal awal yang berhasil pulang dengan awak yang tersisa sekitar 18 orang saja. Peristiwa ini jadi bukti nyata bahwa bumi itu bulat dan jalur laut dunia saling terhubung. Selanjutnya, pada bangsa Belanda. Tokoh yang pertama pada bangsa Belanda adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1595 sampai 1596. Rutenya melalui Tanjung Harapan, lalu ke Samudra Hindia hingga mendarat di Banten pada tahun 1596. Kejadiannya awalnya disambut baik oleh Sultan Banten, tapi sikap kasar dan arogan Houtman membuat hubungan memburuk. Terjadi konflik hingga perdagangannya gagal. Namun, kedatangannya menandai awal ekspansi Belanda ke Nusantara. Tokoh yang ada di Belanda selanjutnya adalah Jacob van Heemskerck pada tahun 1598 sampai 1599. Rutenya melanjutkan ekspedisi ke Indonesia Timur. Kejadiannya berhasil menjalin perjanjian dagang dengan Ternate tahun 1599, membuat Belanda diterima lebih baik ketimbang Portugis. Dari sinilah VOC nanti terbentuk dan monopoli rempah Belanda dimulai. Oke, itulah bangsa-bangsa dan tokoh-tokoh penjelajah dari bangsa Eropa ke Nusantara. Kesimpulannya dari awal sampai akhir yaitu pelayaran bangsa Eropa bukan sekedar menemukan jalur baru, tetapi juga syarat peristiwa besar yang mengubah sejarah dunia. Portugis membuka jalan lewat Dias, da Gama, dan Albuquerque yang berhasil menguasai jalur rempah Asia. Spanyol melalui Columbus justru menemukan benua Amerika, sementara ekspedisi Magellan yang diteruskan Elcano membuktikan bumi bulat dan pelayaran keliling dunia. Belanda kemudian masuk ke Nusantara, meski Houtman gagal di Banten, Heemskerck sukses di Maluku hingga lahir VOC.